Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyakit dysmenorrhea. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit dysmenorrhea. Ya, menstruasi sering muncul dengan berbagai jenis rasa nyeri. Nyeri yang dirasakan setiap individu dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Secara etimologi, nyeri menstruasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti sulit, nyeri abnormal, meno yang berarti bulan, dan rea yang berarti aliran atau arus. Disimpulkan bahwa dysmenorrhea atau dysmenorrhea adalah aliran menstruasi yang sulit atau aliran menstruasi yang mengalami nyeri, menurut Anu Rogo 2015. Yang berikut kita lihat epidemiologi dari dysmenorrhea. Menurut World Health Organization atau WHO, dalam penelitian Sulistoyorodini 2017, angka kejadian dysmenorrhea cukup tinggi di seluruh dunia. Rata-rata insiden terjadi dysmenorrhea pada wanita muda antara 16,8 sampai 81%. Dengan prevalensi terendah di Bulgaria 8,8% dan tertinggi mencapai 94%. Di negara Finlandia, prevalensi dysmenorrhea tertinggi sering ditemui pada remaja wanita yang diperkirakan antara 20 sampai 90%. Sekitar 15% remaja dilaporkan mengalami dysmenorrhea berat. Sedangkan di Amerika, dysmenorrhea diakui sebagai penyebab paling sering ketidakhadiran di sekolah yang dialami remaja putri. Selain itu, juga dilakukan survei pada 113 wanita Amerika Serikat yang dinyatakan prevalensi sebanyak 29-44%. Paling banyak pada usia 18 sampai 45 tahun, menurut Sulistyo-Rinin 2017. Menurut Savitri 2015, di Indonesia angka kejadian dysmenorrhea terdiri dari 54 sampai 54,89% dysmenorrhea primer dan 9,36% dysmenorrhea sekunder. Secara umum, penanganan dysmenorrhea dibagi ada dua kategori, yaitu pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Ya, sekian dari saya tentang pengertian dan epidemiologi dari penyakit dysmenorrhea. Perkenalkan, nama saya Maria Layaba. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya dysmenorrhea primer menurut Adriani 2015. Faktor risiko dysmenorrhea primer diantaranya adalah yang pertama, indeks massa tubuh. Seorang wanita dengan tubuh ideal memiliki risiko lebih besar terhadap kejadian dysmenorrhea. Tubuh yang ideal bukanlah tubuh yang terlalu kurus ataupun yang terlalu gemuk. Seorang wanita dengan tubuh terlalu kurus atau terlalu gemuk sangat berpotensi mengalami dysmenorrhea. Karena semakin rendah indeks massa tubuh, maka tingkat dysmenorrhea akan semakin berat dan sebaliknya. Karena saat wanita semakin gemuk, timbunan lemak memicu pembuatan hormon terutama androgen. Kita lihat yang kedua adalah tingkat stres. Stres seringkali terjadi secara tiba-tiba karena persoalan yang harus dihadapi dalam kehidupan. Peningkatan tingkat stres menyebabkan pengaruh negatif pada kesehatan tubuh. Stres merupakan penyebab timbulnya dysmenorrhea. Semakin tinggi tingkat stres, maka akan semakin tinggi pula tingkat dysmenorrhea. Kita lihat yang ketiga adalah aktivitas fisik. Dalam kehidupan sehari-hari sangat dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik untuk kepentingan kesehatan. Aktivitas fisik jika dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat bagi tubuh. Semakin rendah aktivitas fisik, maka tingkat dysmenorrhea akan semakin berat dan sebaliknya. Halo Ibu dan teman-teman sekalian, nama saya Brianoya. Di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis. Di penyakit ini, manifestasi klinisnya terbagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Yang pertama, dysmenorrhea primer. Gejala yang ditimbulkan antara lain kram perut, tidak enak badan, lemas nyeri pada daerah punggung bagian bawah, kecemasan, sebelum menstruasi terjadi mual, nyeri kepala, dan pingsan. Baik, pada bagian yang kedua ada dysmenorrhea sekunder. Dysmenorrhea ini memiliki gejala yang sesuai dengan penyebabnya masing-masing, seperti halnya dengan keluar darah dengan jumlah yang banyak atau terlalu sedikit, nyeri pada perut bagian bawah yang terdapat di luar masa haid, dan nyeri tekan pada pinggul. Menurut teknik et
al. 2019. Dysmenorrhea primer disebabkan karena kelebihan atau ketidakseimbangan dalam jumlah sekresi prostaglandin dari endometrium saat menstruasi. Prostaglandin merupakan stimulan myometrium yang kuat dan vasokonstriktor pada endothelium. Selama peluruhan endothelium, sel-sel endothelium melepaskan FGF2A saat menstruasi dimulai. FGF2A merangsang kontraksi myometrium, iskemia, dan sensitisasi ujung saraf. Dysmenorrhea terjadi karena konstruksi uterus yang berkepanjangan sehingga terjadi penurunan aliran darah ke myometrium. Kadar prostaglandin meningkat ditemukan di cairan endothelium wanita dengan dysmenorrhea dan berhubungan lurus dengan derajat nyeri. Peningkatan prostaglandin atau endothelium sebanyak 3 kali lipat terjadi dari fase folikuler ke fase luteal, dengan peningkatan lebih lanjut yang terjadi selama menstruasi ini. Peningkatan prostaglandin di endothelium setelah penurunan progesteron pada akhir fase luteal berakibat peningkatan tonus myometrium dan kontraksi uterus yang berlebihan. Leukotriene diketahui dapat meningkatkan sensitivitas serat nyeri di rahim. Sejumlah besar leukotriene telah ditemukan dalam endothelium wanita dengan dysmenorrhea primer yang tidak merespon baik dengan pengobatan antagonis prostaglandin. Hormon hipofisis posterior atau bagian atas, vasopressin dapat terlibat dalam hipersensitivitas myometrium. Berkurangnya aliran darah ke uterus dan nyeri pada dysmenorrhea primer. Peran vasopressin dalam endothelium mungkin terkait dengan sintesis dan pelepasan prostaglandin. Vasokonstriksi menyebabkan iskemia dan telah diteliti bahwa neuron nyeri tipe C dirangsang oleh metabolit anaerob yang dihasilkan oleh endothelium iskemik dan dapat meningkatkan sensitivitas nyeri. Yang kedua, patofisiologi ini terbagi atas 2, dysmenorrhea primer dan sekunder. Yang tadi saya jelaskan dysmenorrhea primer dan sekarang saya jelaskan yaitu dysmenorrhea sekunder atau secondary dysmenorrhea. Dapat terjadi kapan saja setelah menarrange atau haid pertama. Namun, paling sering muncul di usia 30-an atau 40-an tahun. Setelah tahun-tahun normal, siklus tanpa nyeri atau relatively painless cycles. Peningkatan prostaglandin dapat berperan dalam menorrhea sekunder, namun secara pengertian penyebab yang umum termasuk endometriosis, leiomyota atau fibroid, adenomyosis, polip endometrium, dan chronic pelvis inflammatory disease. Saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan. Menurut Anugoro, penata laksanaan dysmenorrhea primer meliputi 2 bagian, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Pada bagian pertama, farmakologi meliputi 2 upaya di dalamnya. Upaya yang pertama adalah dengan memberikan obat analgetik yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Obat-obatan yang digunakan merupakan obat-obatan yang sering dijual di pasaran, antara lain Novalgin, Wonstan, acetaminophen, dan sebagainya. Upaya yang kedua, dengan terapi hormonal yang bertujuan untuk menekan ovulasi, bersifat sementara untuk membuktikan bahwa gangguan yang terjadi benar-benar dysmenorrhea primer. Tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan salah satu jenis pil kombinasi kontrasepsi. Pada bagian kedua, terapi non-farmakologi merupakan terapi alternatif komplementer yang dapat dilakukan sebagai upaya menangani dysmenorrhea tanpa menggunakan obat-obatan kimia.
Terapi ini bertujuan untuk meminimalisir efek dari zat kimia yang terkandung dalam obat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 6 tentang penyakit ini. Maaf kalau ada salah-salah kata atau pengucapan. Semoga video ini berguna bagi yang menonton. Terima kasih. Shalom.